Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Al-Maghfirah, NPM 2020-8510080. Video ini adalah tugas dari UTS Anatomi for Sport and Exercise. Pertama, kita akan menjelaskan definisi dari anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur tubuh manusia, baik secara bagian-bagian ataupun keseluruhan, dengan cara tentunya menguraikannya. Dan anatomi juga bermaksud hubungan antara alat tubuh satu dengan alat tubuh lainnya. Nah, sebelum lanjut masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita belajar tentang istilah-istilah di dalam anatomi terlebih dahulu. Pertama, hal paling mendasar adalah posisi anatomi. Posisi anatomi adalah berdiri tegak, menghadap ke depan, dengan tangan dan kaki dirapatkan seperti layaknya sikap sigap. Hal ini agar kita mengetahui posisi dasar dari anatomi. Oke, selanjutnya ada 3 bidang datar pokok yang membagi posisi dan arah dari tubuh manusia. Yang pertama ada median plane atau mid sagittal yang membagi tubuh manusia menjadi kanan dan kiri, seperti ini, dibagi tengah. Lalu yang kedua ada frontal atau coronal plane yang membagi tubuh manusia menjadi depan dan belakang. Jadi ada potongan di tengah antara depan dan belakang. Lalu yang ketiga ada transfer plane yang membagi tubuh manusia menjadi atas dan bawah, bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Oke, selanjutnya adalah istilah posisi dan arah dari sikap anatomi. Yang pertama ada bagian atas atau superior, bagian bawah atau inferior, bagian depan atau anterior, bagian belakang atau posterior, bagian dalam atau internal, bagian luar atau eksternal, bagian kiri atau sinistra, bagian kanan atau dekstra, bagian samping atau lateral, bagian tengah atau medial, bagian sentral atau bagian pusat atau sentral, bagian yang naik atau ascendens, bagian yang turun atau descendens, bagian yang mendekati batang tubuh atau proximal, bagian yang menjauhi batang tubuh atau distal, bagian depan ruas tulang belakang atau ventral, bagian belakang ruas tulang belakang atau dorsal, melintang atau horizontal dengan nama transversal, dan bagian yang membujur dengan nama longitudinal. Hal ini akan dipelajari lebih jauh dan akan berpengaruh sekali dengan nama-nama yang akan kita pelajari setelah. Selanjutnya bagian-bagian tubuh manusia yang dibagi menjadi 4 bagian pokok. Ada head, kepala, neck, leher, trunk, badan, dan extremity. Ada bagian tubuh yang superior atau di atas, dan ada yang bagian inferior atau di bawah. Nah, kepala terdiri dari tempat atau kotak-kotak, brain case atau cranium, dan bagian muka atau face. Nah, di bagian muka ini ada mata atau eyes atau oculus, ada hidung atau nasus, ada mulut, dan ada telinga atau auris. Untuk leher ini adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara head dan trunk. Nah, untuk badan atau trunk itu terdiri dari 3, ada bagian dada, toraks, bagian perut atau abdomen, dan bagian panggul atau pelvis. Nah, untuk bagian atas atau superior extremity dibagi menjadi gelang bahu dan lengan. Untuk gelang bahu terdiri dari 2 tulang selangka atau osseous clavicula, 2 tulang belikat atau osseous scapula, dan lengan. Lengan tersendiri dibagi menjadi lengan atas, siku, lengan bawah, dan tangan. Tangan juga dibagi lagi menjadi pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan atau metakarpal, dan 5 jari tangan atau phalangeus. Ada thumb, index finger, middle finger, ring finger, dan little finger. Dan selanjutnya di bagian bawah atau inferior extremity ada 2, ada panggul dan tungkai. Panggul sendiri dibentuk oleh 2 buah tulang pangkal paha dan sebuah tulang belakang bagian panggul atau disebut sacrum. Dan untuk yang tungkai dibentuk oleh paha atau tungkai atas namanya femur, tungkai bawah atau leg, dan kaki. Kaki sendiri dibentuk lagi oleh pergelangan kaki atau tarsal, telapak kaki atau metatarsal, dan 5 jari kaki atau phalangeus. Ada 5 jari kaki. Yang pertama ada great toe atau jempol kaki, ada second toe, third toe, fourth toe, dan the little toe atau kelingking jari kaki. Dan selanjutnya kita akan belajar linea atau garis hayal. Check it out. Linea mediana anterior atau garis hayal yang merupakan garis potong antara bidang median dengan permukaan depan tubuh. Bisa lihat contohnya di samping gambarnya. Ada di tengah. Lalu yang kedua kebalikannya linea mediana posterior antara bidang median dengan permukaan tulang belakang tubuh. Lalu yang ketiga ada linea sternalis, garis hayal yang sesuai dengan tepi kanan atau tepi kiri sternum atau tulang dada. Yang keempat ada linea medioclavicularis, adalah garis hayal yang sejajar dengan linea mediana dan melalui pertengahan clavicula atau tulang selangka. Yang kelima ada linea parasternalis, adalah garis hayal yang sejajar dan berjarak sama dengan linea medioclavicularis dan linea sternalis. Dan selanjutnya ada linea axillaris media, itu antara linea axillaris anterior atau bagian depan yang sejajar dengan ulna dan posterior yang sejajar dengan lipatan ketiak belakang. Di dalam anatomi kita juga mengenal bab osteologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang tulang. Nah, di dalam pertulangan ini kita juga nggak asing dengan namanya kerangka atau skeleton. Skeleton dalam tubuh manusia ini terdiri atas tulang keras atau osseus dan tulang rawan atau cartilago, yang semua tulang itu dibungkus oleh selaput jaringan ikat yang diberi nama perios.
Skeleton manusia atau kerangka manusia disusun oleh tulang yang satu sama lainnya disambungkan atau dihubungkan secara langsung atau namanya lainnya persambungan, dan tidak langsung atau dengan persendian, serta diperkuat oleh yang namanya jaringan ikat serta otot. Yang selanjutnya adalah fungsi dari skeleton atau fungsi dari kerangka. Yang pertama, memberikan bentuk untuk tubuh. Yang kedua, memberikan tempat untuk melekati otot. Yang ketiga, sebagai sistem kekebalan tubuh sebagai perlindungan. Lalu sistem alat gerak pasif atau pergerakan, dan produksi untuk sel darah sebagai tempat penyimpanan. Klasifikasi tulang dibagi menjadi 4, ada long bone atau tulang panjang, ada short bone atau tulang pendek. Tulang pendek ini karena gandarnya pendek. Lalu ada tulang pipi atau flat bone yang disusun oleh dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Lalu yang keempat ada irregular bone atau tulang tak beraturan, di mana tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang-tulang yang memang bentuknya tidak beraturan. Nah, untuk yang pertama, long bone, gandar atau soft sering disebut diaphysis. Nih bisa dilihat ya, diaphysis di sini adalah tulang yang di ujung-ujungnya itu ada namanya proximal diaphysis. Proximal seperti yang kita ingat di awal bahwa yang mendekati tubuh, dan yang ujung satu lagi disebut distal epiphysis yang menjauhi batang tubuh. Nah, diaphysis disusun oleh tulang padat berbentuk pipa dan silindris. Lalu ada rongga sumsum, tempat penyimpanan lemak. Dan untuk struktur tulang itu sendiri terdiri dari garam-garam atau kalsium, yang terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta ada zat-zat organik atau disebut kolagen. Nah, garam-garam kapur ini membuat tulang menjadi lebih keras, sedangkan untuk zat organik membuat tulang menjadi lebih liat, kuat, dan lentur. Untuk tulang orang dewasa disusun oleh kurang lebih 65% garam-garam kapur dan 35% zat organik. Baik, selanjutnya kita masuk ke organisasi rangka manusia. Untuk organisasi rangka manusia ada 2. Yang pertama ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, untuk kerangka aksial ini dia pokoknya terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, ada sternum atau tulang dada, ada ribs atau tulang rusuk, dan ada vertebral column atau tulang belakang. Nanti akan dijabarkan kembali. Lalu untuk appendicular skeleton ini terdiri dari anggota gerak atas dan bawah serta tulang panggul. Next. Selanjutnya ini adalah bagian rangka aksial tulang kranium. Bisa dilihat ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, sampai di bawah ada tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bagian dari rangka aksial di bagian kranium. Selanjutnya tulang aksial ada tulang belakang atau vertebral column. Nah, ini ada 5. Yang pertama ada tulang leher. Tulang leher ada 7 macam namanya atau cervical. Nah, yang kedua ada tulang punggung, ada 12, ada thoracic vertebral. Lalu yang ketiga ada tulang pinggang atau lumbar vertebra, itu ada 5. Lalu ada tulang kelangkang atau sacrum. Lalu yang terakhir ada tulang ekor atau tungging, itu namanya coccyx. Nah, ini semua adalah tulang belakang yang jumlahnya ada 26 tulang. Selanjutnya ada rangka dada yang disusun oleh tulang dada, tulang rusuk atau iga, dan tulang punggung. Rangka dada membentuk rongga dada seperti yang dilihat di samping, yang di dalamnya terdapat alat-alat vital organ tubuh seperti paru-paru, jantung, diafragma, dan lain sebagainya. Jadi rangka dada ini sangat vital peranannya untuk menjaga organ-organ tubuh yang penting. Selanjutnya ada tulang gelang bahu. Untuk yang anterior dilihat dari sisi depan, dan untuk yang posterior dilihat dari sisi belakang. Untuk tulang bahu ini ada namanya dari atas ya, ada coracoid, ada superior border, scapular notch. Nah, untuk di bagian atas ini ada acromion, ada glenoid cavity, lalu ada lateral angle, dan lain sebagainya di bagian atas. Nah, untuk di bagian bawah di sebelah sini ada supraspinous fossa, spine, infraspinous fossa, dan lain sebagainya. Dan untuk gelang bahu, gelang panggul, dan ke bawah ini sudah termasuk appendicular skeleton. Untuk tulang gelang bahu tadi sudah selesai, langsung tulang gelang panggul ini ada beberapa, ini ada di bawah ya, di bagian panggul. Di bagian atas ada sacrum. Sacrum itu yang tersambung oleh tulang belakang ya, tulang kelangkang di tulang belakang vertebra. Lalu ada iliac crest, ada ilium nih di samping, ada coccyx yang tadi ya, tulang ekor, ada acetabulum. Lalu di bagian bawah ada symphysis bussis, ada isium dan lain sebagainya di bagian bawah. Nah, selanjutnya
Lalu di bagian lengan nih, di bagian lengan di sini ada lengan atas, siku, lengan bawah. Lalu di sini kalau kalian tahu ada humerus. Lalu yang di jempol ini radius, di samping kiri di kelingking ini ulna. Lalu ada karpal, metakarpal dan phalangeus. Dan selanjutnya ada tulang tungkai atau tulang kaki. Tadi bedanya sama tulang lengan, ini gampang dia paling ya. Kalau tulang lengan itu karpal, kalau tulang kaki itu tarsal. Karpal dan tarsal. Nah, untuk lainnya di tulang tungkai ini ada tungkai atas. Tungkai atas ini paha atau femur, ada sikut, ada tungkai bawah. Nah, tungkai bawah ini ada tulang kering atau tibia dan ada betis atau fibula, dan di bawahnya itu ada kaki ya, ada kaki, ada tarsal, metatarsal, lalu ada metatarsal tuh telapak kaki, lalu ada phalangeus. Nah, itu dia sedikit tentang berbagai tulang yang ada di tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Tri Bayu Nurito, dan jurusan Pendidikan Olahraga kampus STKIP Kusumanegara. Semoga video ini bermanfaat dan semoga hasil UTS saya juga memuaskan. Terima kasih. Sekali lagi sampai jumpa. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.